Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Aina Java. Oke guys, kali ini aku akan ngajak kalian untuk TikTok Gunung Ungaran via Mawar. Oke, langsung aja untuk simaksi per orangnya kira-kira 20 ribuan. Terus untuk parkir mobil itu 10 ribu, parkir motor 5 ribu. Untuk fasilitas di sini cukup lengkap ya guys, selain basecampnya yang luas, terus di sini juga ada persewaan untuk alat-alat outdoor, terus ada toilet, ada musola, ada warung, terus juga ada area camping juga, pokoknya lengkap deh. Nah, untuk TikTok kali ini aku bersama teman-teman aku. Itu ada Kak Andika, ada Kak Rina, ada Kak Abra, ada Kak Ayas, dan aku sendiri. Nah, ini kita udah sampai di tempat istirahat ya. Ini base campnya seperti ini. Cukup nyaman, hangat, dan luas ya guys. Karena mungkin kita kesini pas weekday, jadi ini kondisinya lumayan sepi ya guys. Untuk lokasi base camp pendakian Gunung Ungaran via Mawar ini berada di Jalan Mawar, Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang. Untuk rombongan kami ini sampai di base camp sekitar jam 12 malam ya guys. Nah, sampai sini kita packing-packing dulu, makan-makan sebentar, terus istirahat. Nah, ini sekitar jam setengah 4 atau jam 4 ini kita berdoa dulu untuk melakukan perjalanan. Semoga perjalanan kita diberikan kelancaran, sehat semua, dan selamat. Amin. Ungaran, ye. Tambah satu. Ungaran, ye. Untuk pendakian kali ini seperti biasa kita jalannya santai aja ya guys. Pokoknya kita bener-bener mau nikmatin suasana alam Gunung Ungaran via Mawar ini. Untuk trek dari base camp menuju pos 1 seperti ini ya guys. Masih cukup mudah untuk kita para pemula. Nah, untuk tempat camping groundnya itu ada di sini ya. Nih buat kalian yang mau liburan bersama keluarga, nggak mau capek-capek trekking, udahlah di sini aja. View-nya juga cakep banget. Jalan sebentar, ini kita sampai di pintu rimba. Meskipun aku dari dulu udah sering banget main ke Bandungan, tapi aku baru pertama kalinya ke Mawar ini guys. Ternyata keren juga ya di sini. Untuk trek setelah pintu rimba seperti ini, cukup landai. Tapi meskipun landai begini, kalian harus tetap hati-hati ya, karena kanan kita ini langsung jurang. Untuk vegetasinya ini tertutup, dan ini kita masuk ke hutan pinus ya guys. Hutan pinusnya ini kayaknya keren banget loh kalau pas siang hari. Tuh. Oh, ke sana. Untuk kalian yang mau mendaki ke Gunung Ungaran, sebenarnya di sini tuh ada beberapa jalur ya guys. Mulai dari Mawar, terus Perantunan, ada Promasan, dan satu lagi itu ada Candi Gedung Songo. Cuman kalau Candi Gedung Songo tuh kayaknya udah tutup ya guys. Jadi tinggal 3 aja. Kalau ke Gunung Ungaran ini sebelumnya aku udah pernah, tapi via Perantunan ya guys. Nah, ini yang kedua, ini via Mawar. Untuk via Mawar ini menurut aku lebih alami, lebih hutannya tuh bener-bener ngutan banget. Seru sih guys lewat sini. Cuman kalau aku sendirian paling gak berani sih. Tapi memang gak boleh sendirian juga. Karena tadi aku udah lihat larangan solo hiking ya guys. Jadi gak boleh sendirian. Minimal 2 orang.
Nah, ini sudah mulai sedikit menanjak ya guys, tapi masih oke kok. Start pendakian dari base camp menuju pos 1 dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Trek menuju pos 1 masih landai yang kondisi jalurnya berupa tanah dan bebatuan. Pos 1 memiliki ketinggian 1376 mdpl dengan vegetasi yang mulai tertutup hutan pinus. Gunung Ungaran menawarkan pesona keindahan yang sangat istimewa, entah dari sepanjang jalur pendakiannya maupun hingga sampai area puncaknya. Gunung Ungaran memiliki ketinggian di 2050 meter di atas permukaan laut. Wijen. Ketawa jadi model aku terus kok. Wijen. Keren. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos 1. Oh, Untuk view di pos 1 ini keren banget ya guys. Kalian bisa lihat sendiri itu pemandangannya. Setelah istirahat sekitar 10 menitan, ini kita lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 2. Untuk jalur menuju pos 2 ini, treknya masih berupa tanah yang lembab dengan vegetasi yang masih tertutup ya guys. Untuk medannya masih cukup landai. Menuju pos 2 ini kita juga harus benar-benar memperhatikan untuk jalannya ya guys. Karena ini kanan kita itu langsung jurang. Nah, untuk perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, ini juga terdapat sumber air ya guys. Kalian bisa dengerin sendiri nih suara gemuruh airnya tuh. Nah, kan benar. Kita udah deket sama sumber airnya. Ini nih guys. Ye, mantap. Setelah melewati mata air, ini treknya sedikit menanjak ya guys. Seperti ini, berupa bebatuan. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya kelihatan juga itu guys pos 2-nya. Udah sampai pos 2. Alhamdulillah. Kemasan kanan nih. Kemasan ini kanan. Makan. Kemasan. Rumah makan. Selamat. Nah, di pos 2 tadi kita istirahat sebentar ya guys. Nah, ini kita lanjut untuk menuju ke pos 3. Untuk treknya sudah mulai menanjak. Udah nggak ada ampun ini guys, pokoknya tanjakannya.
Untuk trek menuju pos 3 ini berupa tanah berbatu yang menanjak, vegetasi juga masih tertutup. Gunung Ungaran memiliki 3 puncak, seperti Puncak Bondolan, Puncak Banteng Riders, dan Puncak Botak. Nah, di jalur Via Mawar ini memiliki puncak yang terpisah dari Puncak Bondolan dan Botak. Untuk pendakian kali ini, kita tujuannya ke Puncak Benteng Riders ya guys. Setelah perjalanan kira-kira 20 menitan lah ya. Ini kita sampai juga di pos 3. Oh nggak ada. Di pos 3 ini kita juga istirahat sekitar 10 menitan ya guys. Nah, ini kita langsung lanjut menuju ke pos 4. Ini kita harus hati-hati ya karena jalannya cukup sempit. Terus untuk kanannya itu langsung jurang. Ini treknya berupa tanah yang berakar, terus dengan medan yang menanjak. Sekedar info, di Gunung Ungaran ini, selain ada candi, kawasan Gunung Ungaran juga memiliki Curug Semirang, Curug Lawe, serta Gua Jepang yang terletak sekitar 200 meter sebelum puncak, tepatnya di area kebun teh Promasan. Duh, kapan-kapan aku ingin banget ke Promasan. Weng, ya. Karina. Karina. Jujur untuk pendakian ke Gunung Ungaran Via Mawar ini aku seneng banget ya guys. Karena menurutku Gunung Ungaran Via Mawar ini cukup unik ya. Dari awal pendakian tadi kita melewati sungai kecil, terus hutannya juga bagus, hutan pinus. Terus untuk treknya itu kanan kiri tuh masih alami banget gitu loh guys. Jadi aku seneng banget. Kalian wajib cobain sih ke Ungaran Via Mawar ini. Next mungkin aku mau cobain Via Promasan sih guys. Aku juga penasaran banget Via Promasan itu. Karena katanya di sana itu ada candi, terus ada kayak kolam juga, terus ada kebun teh. Aduh, banyak banget ya keindahannya. Pengen banget ke sana. Akhirnya setelah perjalanan sekitar 30 menitan, kita sampai juga di pos 4. Seperti biasa, sampai di pos kita wajib istirahat dulu. Nah, sampai di pos 4 ini juga untuk suasana sudah mulai terang ya guys. Untuk trek menuju pos 5 ini berupa tanah berakar seperti ini ya guys. Nah, di sini kita ketemu hutan yang cukup lebat dengan pohon-pohon yang besar. Di sini kita juga terkadang bakal ketemu sama monyet-monyet ya guys. Banyak banget di sini monyet-monyet. Nah, dari pos 4 menuju pos 5 ini kita juga bakal ketemu semacam ayunan ya guys ya. Ayunan yang terbuat dari akar pohon. Menurutku ini cukup kuat juga sih guys. Karena kita bermain ayun-ayun kayak gini gak patah sih ini akarnya. Kalian kalau mau mainan ini hati-hati ya. Pak Ketua. Aman Pak Ketua. Mantap. Kak Rina. Asik. Ngas-ngasan. Guys, kalian harus dengerin ini ya. Aku suka banget sama suara alam kayak gini. Bener-bener adem, ayem. Duh, pokoknya bikin tenang lah.
hutan yang masih asri, alami kayak gini tuh bikin tenang ya guys. Aku suka banget yang kayak gini. Kalau kalian gimana? Suka nggak? Atau malah takut? Menuju pos 5 ini jalannya pokoknya nanjak terus ya guys. Oh ya, ini kalau pas musim hujan pasti licin banget ini. Kalian harus hati-hati. Masya Allah, sinar mataharinya masuk ke dalam hutan nih guys. Keren ya. Gak bakal kapok sih guys, aku naik Gunung Ungaran via Mawar ini. Aku bakal mau banget kalau diajak kesini lagi loh. Suasananya itu bener-bener masih asri, alami. Aku suka banget. Nah ini vegetasi udah mulai terbuka. Ini bawah itu view Peromasan ya guys. Masya Allah, indah banget. Kak Ayas. Hai. Aku di sini. Di sini kita foto-foto sekitar 5 sampai 10 menitan ya guys. Setelah puas foto-foto sama matahari, ini kita lanjut perjalanan lagi dengan medan yang cukup menantang ya. Ketemu nih kono kak. Ini kono. Wijen, ganggu kita. Setelah perjalanan kira-kira 40 menitan, akhirnya kita sampai juga di pos 5. Di sini vegetasi sudah terbuka ya. Iya kak, teman enggak? Di pos 5 ini kita istirahatnya cukup lama ya guys, sekitar 10 sampai 15 menitan. Iya, aku sebel kacamata aku ketinggalan. Setelah pos 5 ini, kita menuju ke puncak pertama, Gunung Ungaran via Mawar, yaitu puncak Tanggulangin ya. Jadi, untuk Gunung Ungaran via Mawar ini memiliki 3 puncak. Puncak pertama ada puncak Tanggulangin, kedua ada puncak Batu, dan terakhir ada puncak Banteng Riders. Untuk trek menuju puncak ini nggak boleh diremehkan ya guys, karena medannya cukup ekstrim, menanjak, dan lumayan sulit sih guys. Medannya cukup sempit, berupa tanah dan bebatuan kayak gini. Ini batunya semakin kita semakin dekat puncak tuh semakin gede-gede sih guys batunya. Untuk trek Gunung Ungaran via Mawar ini bisa dibilang itu manis di awal ya guys, karena awalnya tuh dikasihnya landai terus dari pos 3 ke atas tuh udah mulai nanjak. Menuju puncak tuh treknya udah mulai ekstrim kayak gini. Kak Abra. Mantap. Ini aku sendirian ya guys. Kak Abra sama Kak Ayas udah di depan sana.
Kak Rina sama Kak Andika di belakang. Jadi aku sendiri. Dan ternyata kalau mendaki sendirian itu juga cukup menantang juga ya. Cuman takutnya kalau ada trek yang ekstrim-ekstrim gitu, kita harus berusaha sendirian sih. Boy. Bara. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, ini kita sampai juga di puncak Tanggul Angin ya guys. Nah sampai di sini ternyata sudah ada orang lagi foto-foto. Di sini view juga keren banget untuk Gunung Merbabu, Telomoyo, Merapi, Rawapening. Tuh kelihatan semua dari sini kalau pas cerah. Sampai puncak Tanggul Angin ini sekitar jam 7-an ya guys. Puncak Tanggulangin adalah salah satu titik atau puncak di jalur pendakian Gunung Ungaran, Jawa Tengah, yang berada di ketinggian sekitar 1876 meter di atas permukaan laut. Tempat ini menjadi salah satu spot indah bagi para pendaki untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan alam. Kak Rina. Mau foto sana puncak enggak? Di puncak Tanggul Angin ini kita berhenti juga lumayan lama, sekitar 15 menitan ya. Nah setelah kita istirahat dan foto-foto, ini kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Puncak Batu. Untuk treknya seperti ini ya guys, tetap menanjak dengan medan yang lumayan terjal berupa tanah dan batu. Semangat guys. Sorry ya guys, ini ternyata nafasku bener-bener ngos-ngosan banget nih. Ternyata Ungaran treknya segokil ini loh. Wow. Setelah berjalan 10 menit dari puncak Tanggulangin, akhirnya kita sampai juga di Puncak Batu. Puncak Batu adalah salah satu titik atau pos pendakian di jalur Gunung Ungaran yang memiliki ketinggian 1908 meter di atas permukaan laut. Dinamai Puncak Batu kemungkinan karena di sini terdapat bebatuan besar ya guys. Di Puncak Batu ini kita istirahat lumayan lama ya guys. Di sini teman-teman pada tidur. Sebenarnya nggak boleh ya tiduran di jalur. Mohon jangan ditiru ya. Seperti ini ya view Puncak Batu. Masya Allah keren banget. Itu Gunung Merbabu, Telomoyo, Rawapening, kelihatan semua ya. Halo. Wes. Lebih. Setelah puas istirahat dan makan di area Puncak Batu,
Ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Banteng Riders ya. Mantap jiwa. Iya Untuk treknya berupa bebatuan kayak gini ya. Jalannya lumayan nanjak dan terjal juga. Cukup menguras energi sih guys. Au. Seperti biasa, ini aku sendirian ya. Au. Trek menuju puncak Banteng Riders ini lumayan juga ya. Akhirnya, setelah berjalan sekitar 10-15 menit, kita sampai juga di puncak Banteng Riders. Puncak Banteng Riders adalah salah satu puncak utama di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Dinamai Puncak Banteng Riders karena kawasan ini sering digunakan sebagai lokasi latihan fisik, penggemblengan, dan napak tilas oleh prajurit Yonif 400 Banteng Raiders, Kodam 4 Diponegoro. Secara historis dan tradisi satuan, area gunung dan puncak ini memiliki kaitan erat dengan pembinaan jiwa korsa, serta nilai kejuangan para prajurit TNI. Enggak sih? Cuma agak pusing. Nah, kalau kalian mau ke Puncak Botak, dari Tugu Banteng Riders ini, tinggal jalan aja ke sini ya. Ini aku mau coba masuk hutan yang menuju Puncak Botak. Kalian udah pernah ke sini belum guys?
Kalau aku malah belum pernah sampai ke puncak botak guys. Dulu naik lewat Perantunan cuma sampai puncak Bontolan doang. Next, aku bakal naik lagi sampai puncak botak deh. Ada yang mau ikut? Nih, bagus. Bagus loh. Hah, nges kak, nih kak. Pas aku masuk hutan ini, badanku langsung dingin guys. Suka banget aku sama hutan Ungaran yang satu ini. Menurutku, cakep banget sih. Ada miripnya sama wisata yang di Banyuwangi itu loh guys. Hehe. Adem lagi di sini. Di hutan ini kita berhenti lumayan lama ya. Kita makan dan istirahat dulu. Singkat cerita ini kita udah perjalanan turun ya guys. Ini aku mampir di ayunan lagi. Geter aja tanganku. Oh ya, untuk estimasi naik Gunung Ungaran via Mawar ini, kira-kira butuh waktu 3-4 jaman ya, kalau kita jalan santai. Ini aku benar-benar jalan sendirian ya. Kak Abra dan Kak Ayas di depan lumayan jauh kayaknya, sedangkan Kak Rina sama Kak Andika di belakangku lumayan jauh juga. Habisnya aku teriak-teriak manggil mereka. Nggak ada yang jawab, puhu. Jujur agak merinding juga ternyata kalau jalan sendirian. Tapi ini aku berani-beraniin. Kayaknya selama aku mendaki, baru kali ini deh aku berani jalan sendirian guys. Biasanya pasti ada temennya, meskipun jaraknya agak jauh tapi masih bisa dijangkau gitu loh guys. Nah ini nih aku tuh bener-bener sendirian. Aku manggil-manggil teman-teman aku tuh nggak ada yang nyaut loh. Jadi kayak jaraknya tuh jauh banget. Ini aku anggap kayak latihan solo hiking aja lah ya. Semoga next bisa solo hiking. Semoga sih udah berani ya. Soalnya ini aja aku masih lumayan takut jalan sendirian. Apalagi kalau malam hari, gak bisa bayangin sih kalau sendirian kayak apa. Kecuali kalau treknya itu ramai pendaki, mungkin aku agak berani mungkin. Aku bener-bener lagi jalan sendirian ya guys. Kiri jurang.
Guys, tahu nggak? Ini tuh aslinya aku dalam hati tuh takut loh. Akhirnya sampai mata air ini aku ketemu sama Kak Ayas dan Kak Abra. Di sini kita juga istirahat lumayan lama ya guys, sambil nungguin Kak Rina sama Kak Andika. Jujur pas ketemu mata air ini aku tuh seneng banget ya guys. Aku suka banget di sini. Seger banget airnya, jernih pula. Nah ini ada air terjun kecil di sini. Itu juga bagus banget. Rasanya mau berlama-lama di sini aja deh. Pokoknya ini termasuk spot favorit aku ya guys. Air terjun mini ini. Nah, setelah Kak Rina dan Kak Andika datang, langsung kita lanjut perjalanan untuk turun ya guys menuju base camp. Nah, ini terdapat hutan pinus. Keren banget ya. Sendirian aja. Solo hiking. Oke guys, untuk perjalanan kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata atau informasi yang salah ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. See you.